Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Para santri sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama kembali walaupun dalam suasana yang kurang kondusif, walaupun dengan suasana yang masih belum bisa tatap muka, tapi setidaknya alhamdulillah semoga kalian semua di rumah atau yang di luar rumah itu pada sehat semua, dalam keadaan baik-baik saja. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kedua kali ini, yang kedua setelah di pertemuan awal kita membahas tentang tasbih, maka di pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang al-majaz al-aqli. Majaz ini secara bahasa itu artinya boleh, dari kata jaza ya juzu, boleh. Adapun secara istilah adalah menggunakan kata yang tidak digunakan pada semestinya. Sekali lagi, menggunakan kata yang tidak digunakan pada semestinya. Dalam sehari-hari kita bisa menggunakan atau biasa mendengar kata si jago merah. Nah, si jago merah itu kan, jago itu adalah hewan, sedangkan merah itu adalah warna. Cuma kata ini ketika disambungkan itu maknanya tidak jago itu adalah hewan atau merah itu adalah warna, diartikan adalah api, ya kan? Jadi kita boleh menggunakan kata api dengan istilah si jago merah, walaupun tidak ini kan artinya kan sebenarnya sangat jauh, cuma karena sudah satu kesepakatan atau satu istilah, akhirnya kita ketika mendengar si jago merah yang ada di pikiran kita ya artinya api. Atau juga kata kambing hitam, bukan berarti artinya adalah kambing yang hitam. Kambing adalah hewan, hitam warna. Tetapi kata ini ketika kita mendengar kata ini itu artinya sudah berbeda, yaitu artinya orang yang selalu disalahkan. Bukan berarti kambing hitam itu adalah kambing yang warnanya hitam. Nah, istilah-istilah ini dalam bahasa Indonesia kita sering temukan. Nah, di dalam bahasa Arab pun kita banyak sekali menemukan istilah-istilah seperti ini. Nanti kita bisa lihat kembali apa sih ada di mana saja istilah-istilah ini. Jadi baik di bahasa Arab atau di bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak begitu beda jauh tentang istilah-istilah ini, hanya berbeda istilah saja, tapi artinya hakikatnya sebenarnya sama. Adapun pengertian tentang majaz akli adalah penyandaran, menyandarkan atau menyambungkan sesuatu, menyandarkan fiil atau kata yang menyerupainya kepada tempat penyandaran yang tidak semestinya karena adanya sesuatu hubungan. Contoh maksud di sini adalah menyandarkan atau menggabungkan kata kerja fiil dengan sesuatu karena ada hubungannya. Dalam Al-Quran kita mungkin pernah mendengar ayat waja'alnal anhara tajri. Nah, artinya dan kami jadikan sungai itu mengalir, artinya itu ya.
Perhatikan pada kata sungai atau anhar yang hurufnya tebal di sini, yang mengalir. Kata sungai mengalir, al-anhar tajri, adalah bentuk majas. Karena apa? Yang mengalir itu bukanlah sungai, melainkan air. Ya, jadi di sini ada semacam penggunaan sungai yang mengalir. Padahal sungai itu ya tetap yang namanya sungai ya satu tempat yang satu tempat rendah yang bisa menampung atau bisa menampung air. Cuma ketika kita mengucapkan kata ada air di sungai itu, kita kan mengucapkan sungai itu mengalir, bukan air itu mengalir. Nah, dalam bahasa Arab itu dinamakan majaz. Mungkin kita bisa menemukan contoh yang dalam bahasa Indonesia, contoh memetik gitar. Gitar itu dipetik, padahal gitar itu tidak dipetik, yang dipetik adalah senarnya. Cuma kan kebanyakan orang mengatakan metik gitar itu bukan menggunakan kata memetik senar, memetik gitar. Nah, itu adalah istilah-istilah baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu ada semacam itu. Kita bisa cari contoh dalam Al-Quran lagi, contohnya wayabqa wajhu rabbika, wajhu rabbika, wajahnya Tuhan. Itu kan nggak mungkin wajahnya Tuhan. Maksudnya wajah itu adalah apa? Bisa jadi menggunakan zatnya Allah, ya kan? Jadi kalau wajah berarti Allah udah kayak manusia. Nah, wajhu itu adalah kalau dalam bahasa atau pembahasan balaghah itu namanya majaz atau yadullah fauqa aidihim. Jadi tangannya Allah. Nah, yad itu tidak berarti tangan, tapi itu berarti adalah kekuasaan. Itu banyak sekali kita temukan pengertian makna majaz atau makna tidak sesungguhnya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kemudian apakah kita bisa membuat atau membuat majaz dengan apa yang kita inginkan? Ternyata tidak selamanya kita bisa membuat atau membuat majaz dengan apa yang kita inginkan. Dalam membuat majaz itu ada rumusannya atau ada syaratnya, sebagaimana contoh di atas tentang sungai mengalir bisa menggantikan makna asli air karena ada kaitannya, yaitu berkaitan dengan tempat. Nah, syarat-syarat bisa dibikin majaz, kalimat itu bisa dinamakan majaz, itu ada beberapa syarat. Nah, dalam balaghah setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama berkaitan dengan sebab. Contoh berkaitan dengan sebab, kita ya berkaitan dengan sebab musabab. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan waktu, yaitu berkaitan dengan masa. Yang ketiga berkaitan dengan tempat. Nah, berkaitan tempat berarti tadi yang contohnya air yang mengalir. Kemudian yang keempat adalah masdar, berasal dari sumber yang sama. Jadi kalau bukan berasal dari sumber yang sama, berarti tidak bisa dinamakan atau tidak bisa dibikin majaz. Nanti penjelasannya akan kita bahas lagi di pembahasan yang berikutnya. Kemudian setelah itu yaitu pembahasan tentang faidah majaz. Mengetahui faidah atau manfaat atau fungsi dari apa yang kita pelajari,
merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Artinya ketika kita mempelajari apapun ilmu, baik ilmu agama, lebih-lebih agama ya, atau ilmu umum, maka setidaknya kita harus tahu apa sih tujuannya ilmu itu. Kalau hanya sekedar tahu saja, saya kira kemanfaatan ilmunya itu setengah saja. Jadi adanya mengetahui fungsi atau manfaat mempelajari satu ilmu itu diharapkan kita itu akan pemahamannya lebih mudah atau lebih semacam mempermudah dalam memahami satu ilmu. Nah, adapun faidah dari fungsi atau faidah atau fungsi majas ini dalam bahasa Arab atau ilmu balagha adalah untuk memperindah kata-kata supaya enak didengar oleh lawan yang berbicara. Tadi saya sebutkan kalau menggunakan kata sungai yang mengalir, kita mendengarkan kata sungai yang mengalir itu terasanya lebih indah dibandingkan menggunakan kata air yang mengalir. Jadi ada semacam keindahan tersendiri. Atau yang tadi saya katakan bahasa Indonesia, rumah itu dimakan si jago merah. Itu kata-katanya itu lebih indah daripada api itu membakar rumah. Jadi ada nilai tersendiri, nilai keindahan tersendiri, sehingga orang-orang terdahulu, para syair-syair, para sastrawan zaman dahulu banyak sekali menggunakan kata-kata yang tidak semestinya. Nah, tujuannya adalah untuk memperindah kata tersebut. Dan yang terakhir adalah tugas berilah contoh majas akli. Boleh di Al-Quran atau bahasa Indonesia beserta hubungannya atau kaitannya yang ada 4. Silakan tugas ini bisa dikirim lewat email yang sudah tertera dalam layar laptop atau layar HP santri-santri sekalian. Mungkin untuk pertemuan kedua cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.